You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. Nama Marc Marquez kembali menjadi bahan pembicaraan di dunia MotoGP. Kali ini bukan karena hasil balapan atau persaingannya dengan pembalap lain, melainkan karena komentar Scott Redding yang cukup menarik perhatian. Pembalap asal Inggris itu menilai perjalanan karir Marc Marquez tidak bisa dilepaskan dari dukungan besar yang sudah mengiringinya sejak usia muda. Menurut Redding, Marquez selalu berada dalam situasi yang menguntungkan, mulai dari dukungan sponsor hingga fasilitas dan peralatan yang didapatkannya. Kalau mendengar pernyataan seperti ini, tentu muncul satu pertanyaan besar. Apakah Marc Marquez memang selama ini sekadar beruntung, atau justru keberuntungan itu datang karena dia memang punya kemampuan luar biasa? Scott Redding sendiri bukan orang yang asing dengan dunia balap. Dia sudah merasakan kerasnya persaingan sejak usia muda, dan bahkan pernah berhadapan langsung dengan Marc Marquez ketika keduanya masih berada di kelas bawah. Redding kemudian melanjutkan perjalanan hingga kelas MotoGP, tetapi karirnya di kelas utama tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa tahun berada di MotoGP, dia kesulitan menunjukkan performa konsisten, dan akhirnya harus meninggalkan kelas utama. Karena itulah, ketika Redding membandingkan perjalanan dirinya dengan Marquez, komentarnya menjadi semakin menarik. Menurut Redding, salah satu perbedaan penting adalah kesempatan dan dukungan. Dalam dunia balap motor profesional, bakat saja memang tidak cukup. Seorang pembalap membutuhkan sponsor, motor kompetitif, tim yang tepat, teknisi berkualitas, hingga dukungan finansial yang kuat. Tanpa semua itu, bakat sebesar apapun bisa sulit berkembang. Dan Redding merasa Marquez mendapatkan paket yang sangat lengkap. Sejak masih muda, Marquez sudah mendapatkan perhatian besar dari dunia balap Spanyol. Dukungan sponsor dan orang-orang di sekelilingnya membuat karirnya bisa berkembang dengan cepat. Bahkan sebelum menjadi superstar MotoGP seperti sekarang, Marquez sudah menunjukkan kemampuan yang membuat banyak pihak percaya bahwa dia adalah calon juara dunia. Tetapi disinilah perdebatan mulai muncul. Kalau semua kesuksesan Marquez hanya karena sponsor dan motor bagus, tentu akan ada banyak pembalap lain dengan cerita serupa. Nyatanya, tidak semua pembalap yang mendapatkan dukungan besar mampu mencapai level seperti Marquez. Karir Marquez sendiri justru dipenuhi dengan berbagai tantangan. Dia pernah mengalami cedera serius, kehilangan performa, mengalami masa sulit bersama Honda, bahkan harus mengambil keputusan besar demi mencari jalan kembali menuju persaingan papan atas. Jadi, menyebut Marquez hanya sebagai pembalap yang mujur tentu menjadi pembahasan yang cukup rumit. Bahkan sejak kelas 125cc, Marquez sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga punya keberanian dan agresivitas yang luar biasa. Pada 2010, dia berhasil menjadi juara dunia 125cc. Setelah itu, langkahnya terus meningkat hingga Moto2 dan akhirnya MotoGP. Begitu masuk MotoGP, Marquez langsung membuat kejutan. Pada musim debutnya, dia mampu bersaing dengan pembalap-pembalap berpengalaman dan akhirnya merebut gelar juara dunia. Itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi bagi seorang rookie. Yang membuat cerita Marquez semakin menarik adalah mentalitasnya. Dia dikenal sebagai pembalap yang tidak mudah puas. Ketika kalah, dia mencari penyebabnya. Ketika jatuh, dia mencoba bangkit. Bahkan ketika mengalami cedera yang mengganggu karirnya selama bertahun-tahun, dia tetap berusaha menemukan jalan untuk kembali ke level tertinggi. Karena itu, ada sisi lain yang perlu dilihat dari komentar Scott Redding. Dukungan finansial dan peralatan memang penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembalap dengan fasilitas terbaik memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Tetapi ketika lampu start sudah menyala dan para pembalap masuk ke lintasan, uang dan sponsor tidak bisa mengendalikan motor sendirian. Tetap dibutuhkan kemampuan membaca situasi, keberanian mengambil resiko, konsistensi, kemampuan memahami motor, serta mental untuk menghadapi tekanan. Dan di bagian inilah, Marquez memiliki keunggulan yang sulit dibantah. Menariknya lagi, komentar Redding justru membuka perdebatan di kalangan penggemar MotoGP. Sebagian merasa ada benarnya bahwa dukungan besar memang berpengaruh terhadap perjalanan karir seorang pembalap. Namun sebagian lainnya menilai terlalu sederhana jika kesuksesan Marquez dianggap hanya karena keberuntungan. Bahkan sejumlah penggemar mengingatkan kembali perjalanan Marquez ketika masih muda. Dia memang mendapatkan dukungan, tetapi kemampuan balapnya pun sudah terlihat sejak awal.
Dalam diskusi penggemar MotoGP, banyak yang menilai keberhasilan Marquez merupakan kombinasi antara bakat, kerja keras, keberanian, dukungan finansial, dan kemampuannya memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Jadi, apakah Marc Marquez memang selalu mujur? Mungkin ada bagian dari perjalanan karirnya yang memang dipengaruhi keberuntungan. Setiap pembalap pasti membutuhkan momentum dan kesempatan yang tepat, tetapi keberuntungan hanya akan menjadi berarti jika seseorang mampu memanfaatkannya. Dan itulah yang dilakukan Marquez. Ketika mendapatkan kesempatan, dia mengubahnya menjadi kemenangan. Ketika mendapatkan motor kompetitif, dia mengubahnya menjadi gelar. Ketika karirnya terpuruk karena cedera dan masalah teknis, dia tidak berhenti mencari jalan keluar. Pada akhirnya, komentar Scott Redding bisa dilihat dari dua sisi. Dari satu sisi, dukungan sponsor dan fasilitas memang berperan penting dalam membentuk karir pembalap. Tetapi dari sisi lain, perjalanan panjang Marquez menunjukkan bahwa bakat dan mentalitas juga memiliki peran yang sama pentingnya. Karena itu, mungkin pertanyaannya bukan apakah Marc Marquez beruntung atau tidak. Pertanyaannya adalah ketika keberuntungan datang, siapa yang mampu mengubahnya menjadi sejarah? Dan sejauh ini, Marc Marquez sudah menunjukkan jawabannya di lintasan. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. MotoGP 2026 semakin memasuki fase yang membuat persaingan gelar juara dunia terasa semakin panas. Setiap balapan mulai punya arti penting, dan kesalahan kecil saja bisa membuat posisi di klasmen berubah drastis. Namun di tengah ketatnya persaingan tersebut, muncul satu pandangan menarik dari mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner. Stoner mengingatkan bahwa untuk menjadi juara dunia, seorang pembalap sebenarnya tidak harus selalu menjadi pemenang di setiap balapan. Pernyataan seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kalau melihat bagaimana persaingan MotoGP berjalan, justru ada pesan yang cukup dalam di baliknya. Menurut Stoner, gelar juara dunia bukan hanya soal siapa yang paling sering menang, tetapi siapa yang paling konsisten mengumpulkan poin sepanjang musim. MotoGP memang berbeda dengan balapan satu seri. Seorang pembalap bisa saja tampil luar biasa di satu sirkuit, meraih kemenangan dengan selisih yang jauh, tetapi kemudian mengalami masalah pada seri berikutnya. Sebaliknya, pembalap yang tidak selalu menang, tetapi hampir selalu berada di posisi depan, bisa saja memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara dunia. Inilah yang membuat persaingan musim 2026 menjadi semakin menarik. Persaingan antara Ducati dan Aprilia terus menjadi perhatian. Kedua pabrikan sama-sama menunjukkan kekuatan dan memiliki pembalap yang mampu memberikan tekanan besar. Situasi seperti ini membuat perebutan gelar juara dunia kemungkinan akan berlangsung sampai seri-seri terakhir. Stoner melihat bahwa dalam kondisi seperti ini, pembalap harus bisa berpikir lebih panjang. Tidak selamanya kemenangan menjadi satu-satunya target. Ada saatnya seorang pembalap harus menerima bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk menang. Daripada memaksakan diri dan akhirnya terjatuh atau gagal finish, mendapatkan posisi kedua atau ketiga bisa menjadi hasil yang jauh lebih berharga. Kelihatannya memang tidak sehebat kemenangan, tetapi dalam perhuburan gelar juara dunia, poin-poin kecil seperti itu bisa menjadi sangat menentukan. Bayangkan, seorang pembalap berhasil menang 5 atau 6 kali, tetapi dalam beberapa balapan lainnya gagal finish. Di sisi lain, ada pembalap yang mungkin hanya meraih 3 kemenangan, tetapi hampir selalu berada di podium. Ketika musim berakhir, bukan tidak mungkin pembalap yang lebih konsisten justru menjadi juara. Menurut Stoner, inilah salah satu bagian tersulit dalam menjadi pembalap MotoGP. Seorang pembalap harus mampu mengendalikan ego. Ketika motor terasa sangat kompetitif dan kemenangan berada di depan mata, tentu ada keinginan untuk terus mendorong sampai batas maksimal. Tetapi seorang calon juara dunia harus tahu kapan harus menyerang dan kapan harus sedikit mengurangi risiko. Mental seperti itu seringkali menjadi pembeda antara pembalap yang hanya mampu memenangkan balapan dengan pembalap yang mampu memenangkan kejuaraan. Apalagi kalender MotoGP sangat panjang. Satu musim bukan hanya terdiri dari 1 atau 2 balapan. Ada banyak sirkuit dengan karakter berbeda, kondisi cuaca yang berubah-ubah, serta berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama akhir pekan balapan. Masalah teknis, kecelakaan, penalti, hingga kondisi fisik pembalap, semuanya bisa mempengaruhi perjalanan menuju gelar dunia.
Karena itu, konsistensi menjadi salah satu senjata paling penting. Pandangan Stoner ini juga menjadi pengingat bahwa perebutan gelar MotoGP 2026 belum selesai hanya karena seorang pembalap sedang dalam performa terbaik. Selama masih ada banyak seri yang harus dijalani, semuanya masih bisa berubah. Ducati mungkin terlihat kuat di satu sirkuit, tetapi Aprilia bisa saja memberikan kejutan di sirkuit berikutnya. Begitu juga sebaliknya. Yang menarik, semakin dekat musim menuju akhir, tekanan justru akan semakin besar. Para pembalap bukan hanya harus cepat saja, tetapi juga harus pintar membaca situasi. Ketika peluang menang terbuka, tentu mereka akan mengejarnya. Namun ketika kemenangan terasa terlalu berisiko, mengamankan poin bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Dan inilah pesan utama yang bisa diambil dari pandangan Casey Stoner. Menjadi juara dunia bukan berarti harus memenangkan semuanya. Yang paling penting adalah bagaimana seorang pembalap bisa terus berada di depan, menghindari kesalahan besar, dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari setiap seri. Karena pada akhirnya, gelar juara dunia ditentukan oleh total poin selama satu musim, bukan hanya jumlah kemenangan. MotoGP 2026 pun masih menyimpan banyak kejutan. Persaingan Ducati dan Aprilia diprediksi akan terus berlangsung hingga akhir musim. Setiap balapan akan menjadi pertarungan baru, dan setiap poin bisa menjadi sangat berharga. Bisa jadi pada akhirnya bukan pembalap yang paling sering menang yang mengangkat trofi juara dunia, melainkan pembalap yang paling pintar menjaga konsistensi. Dan kalau prediksi Stoner benar, maka kita mungkin akan melihat perebutan gelar MotoGP 2026 yang baru benar-benar ditentukan pada balapan-balapan terakhir. Jadi, apakah kemenangan masih segalanya? Jawabannya, mungkin tidak. Dalam perjalanan panjang menuju gelar juara dunia, terkadang finish kedua dengan aman jauh lebih berharga daripada memaksakan kemenangan lalu pulang tanpa membawa poin sama sekali. Itulah kerasnya dunia MotoGP. Cepat saja tidak cukup, berani saja juga tidak cukup. Seorang juara dunia harus tahu kapan waktunya menyerang, kapan waktunya bertahan, dan yang paling penting, kapan harus berpikir untuk kejuaraan. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Nama Marc Marquez kembali menjadi sorotan di MotoGP 2026. Bukan karena kemenangan besar atau aksi luar biasa seperti yang sering kita lihat sebelumnya, tetapi justru karena muncul pertanyaan besar mengenai performanya. Marc yang musim lalu tampil begitu dominan, kini terlihat seperti kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi kekuatannya. Ada yang menilai performanya menurun, ada juga yang melihat masalahnya bukan hanya soal motor, tetapi juga tentang semangat dan motivasi sang juara dunia. Marc Marquez memang datang ke MotoGP 2026 dengan status sebagai juara dunia bertahan. Musim 2025 menjadi salah satu musim terbaik dalam kariernya bersama Ducati Lenovo. Saat itu, Marc mampu menunjukkan penampilan yang luar biasa. Dari 22 balapan yang diikuti, ia berhasil meraih 11 kemenangan dan mengoleksi 15 podium. Statistik tersebut menunjukkan betapa kuatnya Marc ketika berada dalam kondisi terbaiknya. Ia bukan hanya cepat, tetapi juga mampu memaksimalkan kemampuan motor sampai batas yang sulit dilakukan pembalap lain. Namun, situasinya berubah ketika memasuki musim 2026. Marc memang masih mampu meraih kemenangan, tetapi konsistensinya tidak seperti musim sebelumnya. Dari 12 seri yang sudah berlangsung, Marc baru mengoleksi 3 kemenangan dan 3 podium dalam 10 balapan yang diikutinya. Angka tersebut tentu tidak bisa disebut buruk untuk ukuran pembalap biasa. Tetapi kalau yang dibicarakan adalah Marc Marquez, tentu standar yang digunakan jauh lebih tinggi. Hal inilah yang kemudian membuat Dani Pedrosa memberikan pandangan mengenai kondisi Marc. Menurut Pedrosa, ada sesuatu yang berbeda dari Marc Marquez musim ini. Pembalap yang dikenal tidak pernah menyerah dan selalu berusaha mencari celah untuk menang, terlihat tidak lagi memiliki energi yang sama seperti tahun lalu. Seolah-olah api besar yang sebelumnya membakar semangat Marc mulai sedikit meredup. Perubahan tersebut tentu menjadi pertanyaan besar. Apakah Marc sudah tidak seagresif sebelumnya? Apakah faktor usia mulai berpengaruh? Atau justru ada masalah lain yang membuat performanya tidak lagi seganas musim lalu? Kalau melihat perjalanan Marc dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya apa yang terjadi pada musim 2026 cukup menarik. Setelah melewati masa-masa sulit bersama Honda, akhirnya Marc menemukan kembali kepercayaan dirinya ketika bergabung dengan Ducati. Pada 2025,
ia seperti mendapatkan kembali dirinya yang dulu. Kepercayaan diri meningkat, motor kompetitif, dan hasil balapan pun mengikuti. Bahkan, penilaian Dani Pedrosa dalam narasi ini mengarah pada satu hal penting. Mark pada musim 2025 mampu memberikan performa ekstra yang sangat besar untuk menutupi kekurangan motor. Motor Ducati yang dianggap paling optimal sebenarnya adalah versi 2024. Sementara pembaharuan pada 2025 dinilai tidak memberikan peningkatan sebesar yang diharapkan. Tetapi Mark mampu mengeluarkan kemampuan lebih dari motor tersebut. Bayangkan saja, ketika motor mempunyai keterbatasan, Mark mampu menutupinya dengan kemampuan dan keberaniannya sendiri. Ia seperti memberikan tambahan tenaga dari dalam dirinya. Itulah yang membuat penampilan Mark musim lalu terlihat begitu luar biasa. Masalahnya, tidak mungkin seorang pembalap terus-menerus berada dalam kondisi seperti itu. Ada batas fisik, ada batas mental, dan ada batas motivasi. Setelah melewati begitu banyak perjuangan, cedera, tekanan, serta persaingan selama bertahun-tahun, mungkin Mark kini tidak lagi berada pada titik di mana ia harus membuktikan sesuatu kepada semua orang. Dan inilah yang membuat situasi MotoGP 2026 menjadi semakin menarik. Mark masih merupakan pembalap yang sangat berbahaya, kemampuannya jelas belum hilang. Bahkan ketika kondisinya tidak sempurna, ia tetap mampu memenangkan balapan. Kemenangan di MotoGP Hungaria menjadi salah satu bukti bahwa Mark masih bisa bangkit ketika semuanya berjalan sesuai harapan. Tetapi persaingan musim ini jauh lebih ketat. Jorge Martin dan Marco Bezzecchi juga tampil sangat kuat. Keduanya mampu menunjukkan konsistensi dan kini menjadi bagian penting dalam perebutan gelar juara dunia. Karena itu, Mark tidak bisa hanya mengandalkan nama besar dan pengalaman. Ia harus kembali menemukan sesuatu yang membuat dirinya berbeda dari pembalap lain. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah api semangat Marc Marquez benar-benar mulai padam, atau justru berada dalam fase tenang sebelum kembali meledak? Dani Pedrosa sendiri menilai perubahan Mark cukup terlihat jika dibandingkan dengan musim 2025. Namun satu hal yang perlu diingat, Marc Marquez adalah pembalap yang berkali-kali membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit ketika banyak orang mulai meragukannya. Jadi, jangan terlalu cepat menganggap Mark sudah habis. Bisa saja apa yang terlihat sebagai penurunan justru menjadi bagian dari perjalanan seorang juara. Dan jika Mark berhasil menemukan kembali motivasi, kepercayaan diri, serta rasa lapar untuk menang, maka persaingan MotoGP 2026 bisa berubah dalam sekejap. Sebab satu hal yang sudah kita tahu tentang Marc Marquez adalah selama dirinya masih berada di atas motor, jangan pernah menganggap pertarungan sudah selesai. You will lies deep way under